Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Astriani dengan NPM 111811198 dari kelas 3 FA5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kimia medisinal yang sudah saya pelajari. Bagian pendahuluan, semoga disimak dengan baik ya. Poin-poin yang akan saya bahas di sini, yang pertama, obat dan kimia medisinal, yang kedua, target kerja obat, yang ketiga, bagaimana kerja obat, dan yang keempat, klasifikasi obat. Pengertian dari kimia medisinal. Kimia medisinal adalah disiplin ilmu yang berbasis ilmu kimia yang melibatkan aspek ilmu biologi, medis, dan farmasi yang berfokus pada 3 komponen. Yang pertama, invensi, penemuan, desain, identifikasi, dan preparasi senyawa-senyawa yang aktif secara biologis. Yang kedua, studi metabolisme molekul. Yang ketiga, interpretasi model kerja molekul pada level molekul dan melakukan konstruksi hubungan struktur aktivasi. Kimia medisinal sebagai multidisiplin ilmu yang tentu sangat membutuhkan berbagai penunjang yang sangat berperan dalam kimia medisinal, yaitu meliputi ilmu biologi, fisika, matematika, kimia, farmakologi, biokimia, kimia organik, dan statistik komputer. Dan masih banyak lagi ilmu yang menjadi penunjang bagi kimia medisinal. Sejarah singkat dari kimia medisinal yang akan kami bicarakan di sini yaitu sejarah singkat obat. Obat pada zaman kuno telah dikenal pada masyarakat Cina, Indus, Mayans, dan Mediterania. Di antaranya Cangsang yang di dalamnya terdapat alkaloid anti malaria, dan ada mahuang yang di dalamnya terdapat efedrin, dan yang terakhir ada ipecacuanha yang di dalamnya ada emetin sebagai anti disentri. Kemudian pada abad pertengahan, Paracelsus pada tahun 1493 sampai 1541 menggunakan antimoni dan garamnya dalam semua ramuan untuk menyembuhkan penyakit. Pada abad 19, ilmu kimia berkembang pesat, mulai disusun herbal pharmacopoeia. Kemudian para ilmuwan mulai melakukan penelitian obat dilakukan dengan mengeksplorasi sumber tanaman dengan diisolasi dan mencari bahan apa yang di dalam suatu tanaman itu. Pada masa ini mulai ditemukan morfin, emetin, kafein. Dan hasil senyawa tunggal tersebut sudah mulai digunakan sebagai obat. Pada akhir abad ke-19 ini mulai bermunculanlah industri farmasi yang mendominasi penemuan obat baru. Kemudian pada abad 20 ini kimia sintetik berkembang pesat menemukan obat baru dengan pendekatan modern. Selanjutnya ada obat. Pengertian obat dalam kimia medisinal di sini, obat adalah setiap molekul yang dapat berinteraksi dengan sistem biologis dan menghasilkan respon biologis. Selanjutnya di sini ada istilah drug dan medisin. Pada masa awal, seorang ahli yang menemukan obat ini tidak suka dengan istilah drug, melainkan mereka lebih suka dengan istilah medisin, karena istilah drug ini memiliki konotasi yang negatif, yang berarti menyalahgunakan obat atau menggunakan narkoba. Maka para ahli ini tidak mau makna obat untuk salah satu yang disalahgunakan, sehingga kata drug ini lebih umum untuk semua obat, sementara medisin lebih spesifik pada obat-obat yang digunakan untuk suatu penyakit. Kemudian pada masyarakat muncullah istilah bad drug dan good drug, atau obat yang baik dan obat yang buruk. Obat yang baik adalah obat yang digunakan dalam pengobatan suatu penyakit. Pada masa itu ada contoh morfin. Morfin dikatakan obat yang bad drug karena banyak yang menjadikan obat morfin ini disalahgunakan.
Namun ada juga penisilin. Penisilin ini dikatakan good drug karena sangat menolong dan mampu menyembuhkan orang-orang yang terkena infeksi bakteri dan banyak nyawa yang tertolong pada saat itu. Kemudian muncul lagi istilah safe drug dan unsafe drug. Obat yang aman adalah obat yang tidak menimbulkan efek samping. Penisilin itu awalnya dikatakan obat yang sangat aman, namun seiring berjalannya waktu, istilah tersebut mulai dipertanyakan, apakah benar ada obat yang benar-benar aman dan baik? Sudah jelaskan tadi bahwa obat yang baik itu obat yang digunakan secara baik, sesuai dengan aturan, sehingga dapat mengobati suatu penyakit dan yang bukan untuk disalahgunakan, sehingga klasifikasi good drug and bad drug ini pun memudar. Begitu dengan istilah safe drug dan unsafe drug. Tidak ada obat yang benar-benar aman, semua memiliki efek samping yang berbeda-beda. Aman dan tidak amannya tergantung karakteristik dari obat masing-masing tersebut. Kemudian di sini ada perbedaan toksik dan racun. Dari kedua kelompok senyawa tersebut umumnya tidak digunakan untuk obat, namun dapat berinteraksi dengan tubuh dan menghasilkan respon biologis sehingga dapat disebut obat. Perbedaan antara toksik dan racun ini, toksik itu adalah zat yang beracun yang dihasilkan oleh makhluk hidup atau organisme hidup. Sedangkan racun adalah setiap zat baik padat, cair, maupun gas yang dapat mengganggu kehidupan sel atau organisme. Berikut contoh beberapa obat yang akan kita bahas di sini. Adakah obat yang benar-benar aman? Pertama ini ada alkohol. Alkohol merupakan obat yang banyak digunakan. Dalam satu buku menyebutkan bahwa alkohol adalah obat yang paling tidak aman karena alkohol ini sangat sulit ditentukan dosis terapinya. Kemudian ada kafein. Kafein hadir dalam teh dan kopi sebagai minuman sehari-hari. Kenyataannya kafein dapat memberikan efek stimulan dan menimbulkan ketergantungan, sehingga kafein ini adalah obat. Kemudian ada penisilin. Pada awalnya penemuannya penisilin ini dianggap sebagai obat yang paling efektif dan aman. Tapi sekarang penisilin telah menyebabkan resistensi sejumlah bakteri. Kemudian ada morfin, analgesik yang sangat kuat, namun efek sampingnya sangat serius, seperti toleransi, depresi, pernapasan, dan ketergantungan. Lalu ada arsen, merupakan zat yang sangat beracun, namun turunan senyawanya berguna sebagai anti-kanser dan anti-protozoa. Lalu ada bisa ular. Bisa ular ini sangat beracun, namun dapat menjadi titik awal penemuan ACE inhibitor. Contohnya seperti kaptropil dan balisinoprid. Selanjutnya di sini ada mekanisme kerja obat. Obat dapat menghasilkan efek jika terjadi interaksi dengan kerja targetnya. Target kerja obat dalam kimia medisinal dikaji pada level molekul. Interaksi ini terjadi melalui ikatan intermolekuler. Molekul setelah bertemu dengan targetnya, maka mereka akan berikatan. Berinteraksi di sini itu artinya berikatan, sehingga kemudian akan menghasilkan efek. Ikatan pada umumnya ada dua macam, yaitu ikatan intermolekuler dan yang kedua ikatan intramolekular. Ikatan intramolekular adalah ikatan yang terjadi pada satu molekul. Sedangkan ikatan intermolekular ikatan yang terjadi antara dua molekul yang berbeda, antara molekul target dan molekul obat. Kemudian di sini ada gambar. Gambar ini dianalogikan sebagai target kerja obat. Target kerja obat itu kan suatu protein. Protein itu suatu molekul yang sangat besar, di mana molekul protein itu akan dilekukan. Tempat kerjanya obat biasanya ada pada lekukan-lekukan tersebut. Lalu tempat kerja obat dinamakan binding site atau situs pengikatan.
Setelah melakukan perjalanan panjang, ia akan bertemu dengan binding setnya, maka ia akan berikatan melalui gugus fungsi yang ada pada obat dan di molekul target. Misalnya, pada molekul target ada gugus OH. Di sini ada gugus OH. Dan di molekul obatnya ada gugus NH. Ini gugus NH-nya di sini. Karena berdekatan, maka mereka sangat mungkin akan membentuk ikatan hidrogen atau intermolekuler. Kemudian yang terakhir adalah ada klasifikasi obat. Klasifikasi obat berdasarkan efek farmakologisnya. Obat dapat dikelompokkan berdasarkan efek farmakologis yang dihasilkannya, misalnya analgesik, antipsikotik, antihipertensi, dan antibiotik. Kemudian berdasarkan struktur molekulnya. Sekelompok senyawa obat yang dikelompokkan berdasarkan kemiripannya, rangka strukturnya, misalkan antibiotik, beta-laktam, barbiturat, dan steroid. Lalu berdasarkan sistem targetnya. Obat dapat diklasifikasikan berdasarkan apakah obat tersebut mempengaruhi sistem target tertentu, misalkan obat sistem kardiovaskular, obat sistem pernafasan, dan obat sistem endokrin. Dan yang terakhir berdasarkan molekul targetnya. Obat diklasifikasikan berdasarkan molekul target yang menjadi target kerjanya, misalkan antikolinesterase, agonis dopamin, dan antagonis dopamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.